Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gita Ayu Ardiawantana Putri. Di sini saya akan menjelaskan materi simple present menggunakan media pembelajaran Benimate untuk materinya dan Socrative untuk kuisnya. Oke, langsung saja ke video selanjutnya. Oke, hari ini ialah materinya grammar untuk kelas 7 tentang simple present. Kemudian, what is the simple present? Apa sih simple present? Jadi simple present itu ialah tenses yang digunakan untuk kejadian atau kegiatan sehari-hari atau keadaan yang sekarang atau seperti biasanya. Itu simple present is used for event or situation about daily habits or usual activities. Oke, next adalah jenis dari simple present, yaitu yang pertama verbal sentence atau kalimatnya yang menggunakan kata kerja. Jadi di sini terbagi menjadi 3 macam, ada afirmatif, negatif, dan yes or no question. Yang afirmatif itu kalimat positif, dan yang negatif itu kalimat negatif, dan yes or no question itu kalimat tanya. Untuk penjelasannya bisa kalian lihat di gambar itu ya. Oke, selanjutnya ialah pola dari simple present. Yang pertama afirmatif atau kalimat positif, yaitu subject plus verb 1 plus SIS plus object. Kemudian ada negatif atau kalimat negatif, yaitu subject plus do or does plus not plus verb 1 plus object. Terus yang terakhir ada interrogatif atau kalimat tanya, yaitu ada do or does plus subject plus verb 1 plus object dan ditambah dengan kalimat tanda tanya. Dan di bawah itu ialah catatan, yang S itu subject, terus yang O itu sebagai objek. Oke, selanjutnya ialah contoh dari verbal sentence. Yang pertama kalimat positif atau afirmatif, we always wash our shoes every week. She usually gets up at 5 a.m. in the morning. Kemudian kalimat negatifnya, I do not pick my book in the class. He does not play tennis every day. Kemudian yang interrogatif atau kalimat tanya, do you like strawberry ice cream? Does she make the cake? Selanjutnya ialah simple present nominal sentence. Jadi nominal sentence ini yang tadinya kan verbal atau menggunakan kata kerja. Jadi kata kerjanya ini diganti dengan ana atau adjective, noun, and adverb. Nah, di situ sama dengan verbal sentence, polanya ada afirmatif, negatif, dan yes or no question. Kemudian pola dari nominal sentence. Yang pertama ada afirmatif atau kalimat positif, subject plus to be, is, MR plus ana plus objek. Kemudian kalimat negatif, subject plus to be, is, MR plus not plus ana plus objek. Kemudian interrogatif atau kalimat tanya, to be, is, MR plus S plus ana plus objek dan tanda tanya. Oke, selanjutnya contoh dari nominal sentence. Yang pertama afirmatif, kalimat positif, we are students, she is hungry. Kemudian kalimat negatif, I'm not the second child, it is not our office. Kemudian interrogatif atau kalimat tanya, are you in there, is she kind of any people? Yang terakhir adverb of frequency in simple present. Jadi di simple present ini ada kata keterangan yang menunjukkan bahwa dia menggunakan tensi simple present. Ada always, usually, often, sometimes, seldom, rarely, and never. Always artinya selalu, usually biasanya, often sering, sometimes kadang-kadang, seldom, and rarely itu sama jarang, never itu tidak pernah. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke kuis. Oke, dan ini adalah tampilan aplikasi Socrative untuk pengajar atau guru. Ini tampilan depannya seperti ini. Bisa dilihat di sini ada kuis, spaceless, exit ticket. Jadi kalau kita mau kuis, kita pencet yang ini. Yes. Kemudian loading. Nah, karena saya tadi ini sudah membuat 5 soal tentang simple present, jadi ini tinggal dikirimkan ke murid saja untuk dikerjakan. Nah, ini room yang saya buat, nanti yang di-share oleh siswa. Kemudian reportnya itu
apa saja kegiatan yang saya gunakan untuk ruangan ini. Sekarang saya sudah ke web Socrative-nya untuk studentnya. Oke, kita klik room name. Room name-nya tadi yang sudah saya sebutkan di teacher ya, teacher, aplikasi teachernya, kodenya itu XEH5DHK. Oke, kalau sudah kita klik join. Nah, kita misalnya pakai nama kita, klik down. Nah, langsung muncul soalnya. Yang soal pertama, karena ini kita nggak bisa review soalnya, preview soalnya. Jadi ini kalau sudah menjawab nomor 1, berarti kita nggak bisa langsung ke nomor 2, tapi nggak bisa lagi kembali ke nomor 1. Jadi ini permanen kalau udah disubmit. Oke. Nomor 1, Fauzan bla 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 wash his own bag. Fauzan ini kan sama dengan dia laki-laki atau he. Berarti jawabannya yang C, washes. Oke, kalau udah submit answer, nah seperti ini. Oke, kemudian yang nomor 2, our baby always cry at night. Our baby ini sama dengan it. Berarti kalau it kita pakainya yang cries, kita tambahin s. Kita submit answer dan betul. Terus yang nomor 3, she studies every day in her room. Karena ini true or false, kita jawab ini soalnya ini termasuk kalimat yang benar atau salah. Yang sebelumnya tadi itu multiple choice atau soal pilihan ganda. Oke, yang ini she studies every day in her room, benar atau salah? Jawabannya true ya, karena she menggunakan verb yang ketambahan SRES ya. Kita submit answer, jawabannya true. Oke, terus keempat, soal keempat sama, ini true or false question. Soalnya do she like to hike mountain? Soalnya kira-kira ini kalimatnya benar apa salah? False ya, karena she harusnya menggunakan does bukan do. Kita submit answer. Oke, jawabannya false, correct answer. Soal terakhir ialah Ari bla 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 not or get it done on time. Jadi ini soal multiple choice lagi. Kira-kira apa jawabannya? Kalau Ari itu adalah dia laki-laki, berarti dia termasuk he. Oleh karena itu verbnya kita menggunakan does not get. Nah, coba kita submit answer. Oke, jawabannya yang benar do not get. Sepertinya ini ada kesalahan teknis ketika saya menginput jawabannya. Oke, tidak apa-apa. Oke, saya sudah kembali ke akun teachernya. Jadi klik yang garis 3 di pojokan, terus kita lihat resultnya. Kalau ingin melihat result dari murid kita ini, saya menunjukkan nama, respon, dan hasilnya. Oke, karena dia tadi berhasil menjawab 4 soal, jadi nilainya 80. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya, mulai dari media pembelajaran menggunakan Benimate sebagai materi pembelajarannya, dan untuk kuisnya menggunakan Socrative. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.